Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fauzan. Hari ini saya akan memerintasikan hasil penelitian tentang dampak genosida di Palestina terhadap perekonomian dunia. Konflik yang berlangsung di Palestina sejak Oktober 2023 telah menyebabkan tidak hanya krisis kemanusiaan yang luar biasa, tapi juga guncangan ekonomi yang dirasakan di seluruh dunia. Yang menarik, meskipun konflik ini secara geografis terbatas, dampaknya terdapat ekonomi global yang sangat luas dan multidimensi. Demikian yang saya menunjukkan bagaimana terhubung sistem ekonomi global saat yang memungkinkan konflik di satu wilayah kecil mentransmisikan dampaknya secara global melalui berbagai mekanisme. Konteks konflik. Sebagai membahas dampak ekonomi, penting untuk memahami konteks konflik ini. Eksplorasi konflik ini sejak sejak Gaza Oktober 2023 telah mengakibatkan kehancuran infrastruktur besar-besaran, korban jiwa, dan jumlah signifikan dan perpindahan penduduk secara masif. Meskipun Palestina merupakan pusat ekonomi global, posisi geografisnya yang strategis dan dekat terusan Suez dan Laut Merah, yang merupakan jalur vital perdagangan global, menjadikan konflik ini memiliki signifikan ekonomi yang jauh melampaui wilayahnya. Sekitar 12% perdagangan global dan 30% lalu lintas kontainer dunia melewati jalur ini setiap tahunnya. 4 dimensi ekonomi. Pertama adalah gangguan signifikan pada rantai pasok global, terutama melalui pengalihan rute kapal dari terusan Suez. Dua, volatilasi pasar energi global yang mengakibatkan tekanan inflasi bahan berbagai negara. Dan yang ketiga, dampak beragam pada pasar keuangan global dengan implikasi yang berbeda-beda untuk sektor industri yang berbeda. Dan keempat, rekonfigurasi hubungan ekonomi internasional termasuk perubahan pola perdagangan relokasi bantuan internasional. Dampak terhadap rantai pasok global. Dampak paling nyata dari konflik ini terlihat pada gangguan rantai pasok global sejak Desember 2023 dengan terhadap kapal komersial di Laut Merah oleh kelompok militan yang menyatakan solidaritas dengan Palestina telah memaksa perusahaan-perusahaan pelayaran besar untuk mengalih ke rute mereka. Pengalihan ini bukan sekadar perubahan kecil, kapal-kapal harus berlayar mengelilingi Afrika melalui Tanjung Harapan dan mendapatkan jalur tempuh sekitar 6.000 km. Dan waktu transit 10-14 hari, konsekuensinya sangat signifikan. Biaya pengiriman kontainer melonjak hingga 150% dalam kuartal pertama 2020. Data dari UNCTAD menunjukkan penurunan volume dalam perdagangan melalui terusan Suez hingga 45% pada kuartal pertama 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Industri yang sangat bergantung pada just-in-time delivery terdampak produsen otomotif Eropa seperti Volkswagen dan BMW dan melakukan penurunan produksi, sementara produsen elektronik menghadapi tantangan serupa. Yang perlu digarisbawahi, simulasi ekonomi menunjukkan bahwa gangguan rantai pasok ini telah berkontribusi pada pengurangan pertumbuhan PDB global sebesar 0,3 dan 0,5 poin persentase. Angka ini mungkin terdengar kecil, tapi dalam skala ekonomi global ini setara yang ratusan miliar dolar. Aktivitas ekonomi, volatilasi pasar energi. Dimensi kedua yang penting adalah dampaknya terhadap pasar energi global. Meskipun Palestina sendiri bukan produsen minyak utama, ketegangan geopolitik dan kawasan Timur Tengah yang menghasilkan sekitar 30% pasokan minyak dunia memiliki dampak langsung pada harga dan pasokan energi global. Dan pada fase awal konflik di Oktober 2023, harga minyak Brent mengalami kenaikan yang mendadak sebesar 4% dalam satu hari. Perdagangan selama paruh pertama 2024, inflasi harian rata-rata 2, kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Analisis internasional energi agensi mengindikasi bahwa premi risiko geopolitik pada harga minyak akibat konflik di Palestina diperkirakan antara 5 sampai 8 per 5 sampai 8 dolar per barel. Ini bukan jumlah yang kecil, mengingat konsumsi minyak global hampir 100 juta
hari. Fluktuasi harga energi ini memiliki efek rantai pada ekonomi global. Negara mengimpor minyak mengalami tekanan inflasi tambahan. Afrika subharga mengalami tekanan inflasi tambahan sebesar 2,3% dan India 1,5% dan Uni Eropa 1,2% dan Indonesia 1,1%. Bank sentral global menghadapi dilema kebijakan antara menangani inflasi atau mendukung pertumbuhan ekonomi yang sudah rapuh. Beberapa negara berkembang yang sangat bergantung pada impor energi seperti Pakistan, Sri Lanka telah mengalami peningkatan beban fiskal akibat subsidi energi yang lebih tinggi, memburuk kondisi keuangan negara sudah dalam tekanan. Dampak pasar keuangan. Dimensi ketiga adalah dampak terhadap pasar keuangan global. Analisis event studi terhadap indeks saham, terutama menunjukkan pola yang menarik pada fase awal konflik. Pasar global mengalami penurunan rata-rata 2-4%, mencerminkan kekhawatiran terhadap ketidakpastian geopolitik. Namun, dampak yang lebih signifikan dan berkelanjutan terlihat pada level sektoral saham perusahaan pertahanan dan keamanan di AS dan di Eropa mencatat kenaikan substansi rata-rata 15-20% selama periode Oktober 2023 hingga Oktober 2024. Perusahaan seperti Lockheed Martin, Raytheon, dan Bay System meningkatkan valuasi mereka sering dengan ekspektasi peningkatan pembelajaran pertahanan global. Sebaliknya, sektor pariwisata dan penerbangan di Timur Tengah mengalami penurunan 25-30% dalam periode yang sama. Maskapai penerbangan regional dan operator tur mengalami dampak paling signifikan dengan beberapa menghadapi resiko kebangkrutan akibat penurunan permintaan yang drastis. Aliran investasi langsung asing FDI di kawasan Timur Tengah mengalami perubahan pola. Data menunjukkan penurunan FDI sebesar 35% ke negara-negara yang berbatasan langsung dengan zona konflik. Beberapa proyek infrastruktur besar di Mesir, Jordania, dan Lebanon mengalami penundaan atau pembatalan. Fenomena flight to safety juga terlihat jelas peningkatan aliran dana ke aset-aset aman seperti obligasi pemerintahan AS, emas, dan French Swiss. Harga emas bahkan mencapai rekor tertinggi baru pada Juli 2024. Dan berdasarkan model ekonometrik pada memperkirakan bahwa sekitar 15-12% dan volatilasi pasar saham global selama periode November 2023 hingga Juli 2024 dapat dikaitkan dengan perkembangan konflik di Palestina dan dampak geopolitiknya. Rekonfigurasi hubungan ekonomi internasional. Dimensi keempat, kemungkinan paling transformatif dalam jangka panjang adalah bagaimana konflik mencepat rekonfigurasi hubungan ekonomi internasional. Yang pertama, terjadinya polarisasi yang semakin jelas dalam posisi negara-negara. Terdapat konflik yang kemudian berdampak pada kerjasama ekonomi. Beberapa negara Global South yang secara tradisional memiliki hubungan laut dengan Palestina yang telah mengurangi kerjasama ekonomi dengan Israel, sementara beberapa negara Barat memperkuat hubungan ekonomi dan militer mereka. Yang kedua, konflik ini telah memperkuat trend French Party atau nearshoring. Dalam rantai pasar global, perusahaan multinasional semakin mempertimbangkan faktor geopolitiknya dan hanya pertimbangkan biaya dan keputusan lokal produsen sumber bahan baku mereka. Laporan dari McKinsey Global Institute menghindari bahwa 63% eksekutif perusahaan global yang disurvei menyatakan telah mengubah strategi pasokan sebagai respon terhadap ketidakpastian geopolitik terkait konflik Timur Tengah. Ketiga, persaingan signifikan aliran bantuan internasional dan prioritas pembangunan OECD yang melaporkan persaingan sekitar 4,2 miliar dolar alokasi bantuan internasional sejak Oktober 2023 yang dialihkan dari program pembangunan jangka panjang ke bantuan kemanusiaan darurat di Gaza. Ini memiliki implikasi jangka panjang untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjut di kawasan lain. Keempat, dampak institusi ekonomi global dan tata kelola multilateral. Polarisasi dalam merespon konflik telah menambah kompleks dan mengambil keputusan forum-forum seperti G20
WTO, dan IMF dengan beberapa isu ekonomi global yang menjadikan terpopulasi ini tarik dirinya menghambat kemajuan dalam menangani tantangan ekonomi global lainnya. Sampai sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan follow.